Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Heri Trio. Kali ini saya akan membahas amplifier buatan Rusia, Radio Technica U101 stereo. Ini amplifier, ada labelnya buatan Rusia, CCCP. Dayanya 2 kali 20 watt di 4 ohm. Amplifier ini dapat memainkan berapa input, mulai dari input biasa, tuner, recording, kemudian pono yang piringan hitam, ada tombol selektor untuk copy input ini, volume, balance, bass, treble, kemudian ini untuk kompensasi, loudness, ini untuk stereo dan mono. Ini dulu saya beli di eBay, harganya 115 US dollar, atau waktu itu pakai pound sterling sih, sekitar 1,5 juta, kena biaya masuk 500-600 waktu itu, jadi 2,1 jutaan lah. Sekarang harganya udah naik ini Radio Technica. Saya lihat-lihat ada yang harganya 5 juta, 6 juta gitu, mungkin makin langka ya barangnya, jadi lumayan mahal. Ini dikirim langsung dari Rumania kalau nggak salah, waktu itu tahun 2016-2017. Alhamdulillah nggak ada kerusakan berarti, hanya ini pojokannya sempat penyok, tapi yang lain-lainnya masih bagus. Sempat saya nyalakan sebentar, tapi belum bisa nyoba karena kabel-kabelnya masih belum lengkap waktu itu. Sekarang saya sedang nunggu kabel yang saya beli dari Tokopedia, kabel power, kabel untuk speaker. Oke. Nah, ini kabel untuk input, ini pakai model DIN ya, pakai DIN. Jadi ini DIN 5, jadi ada 5 jarum di sini. Ini gold plate. Ini waktu itu saya beli dari British atau dari England kalau nggak salah sih waktu itu, United Kingdom. Ini dulu waktu itu harganya 6, sekian pound sterling, sedangkan yang ini 1, kalau dirupiahkan ini mungkin 90.000, yang ini 20 ribuan. Kenapa kok saya jauh-jauh beli di sana di eBay? Karena di Indonesia waktu itu belum ada. Sekarang udah banyak yang jual, harganya macam-macam. Kalau ini kayaknya sama deh, kalau yang ini beda. Ini agak bagus, ini gold plate dan sudah nyambung ke RCA. Jadi nanti kita bisa sambung ke RCA, nyambung lagi ke 3,5 mili, kira-kira begitu. Nanti kita coba. Oke, sekarang kita tengok di belakang. Jadi ini buatan Rusia atau CCCP. Ini tegangan kerjanya 220 volt 50 Hz. Pabrikan Rusia, ini tulisannya Ampli Radio Engineering U101 stereo. Kemudian port-port yang ada di belakang ini ada ZSM, saya nggak tahu port apa itu, port DIN juga. Kemudian ada tuner, ini tuner. Kemudian ini UNIF itu mungkin universal input ya. Kemudian ini untuk play, ini untuk record, ini untuk power 220 volt, ini fuse, ini bisa dibuka. Fuse-nya sampai lari. Nah, ini fuse-nya. Jangan, ini tombol outputnya menggunakan DIN. Ini saya beli kabelnya ini dulu sampai ke British ya, karena di sini nggak ada waktu itu. Sekarang di Tokopedia udah banyak.
Jadi bisa beli di Tokopedia, harganya sekitar portnya aja mungkin 10 sampai 20.000. Sedangkan pot untuk ini lengkap dengan 3,5 mm harganya 60 sampai 70.000. Oke. Sekarang kita buka dalemannya. Teng, sekarang kita buka dalemannya seperti apa. Nah, ini ciri khas amplifier tahun 80-an tuh tutupnya dibuat dari kayu. Nah, saya nggak tahu dulu alasannya apa, kok rata-rata pakai kayu, kok nggak pakai besi seperti yang sekarang umum kita kenal ya. Nah, ini adalah komponen yang ada di dalam amplifier Radio Technica U101 buatan Rusia. Jadi ini amplifiernya bukan murni lagi tapi pernah diservis. Ini sepertinya pernah diganti ya kapasitornya. Kapasitornya pernah diganti, tapi nggak apa-apa, yang penting nanti coba aja bunyi. Ini trafonya, ini nggak tahu berapa ampere. Jadi berat ampli ini sekitar 9 kg. Mungkin kalau dihitung mungkin ini 5 kg-an lah, mungkin sekitar 100 VA lah. Nah, ini adalah bagian amplifier. Nah, kalau yang ini bagian VU atau LED displaynya. Kemudian ini tone controlnya, kemudian ini di bagian loudness, dan juga ada IC-nya, mungkin itu IC untuk tone control juga, itu saya nggak tahu ini tipe apa itu. Nah, dan ini yang ini untuk selektor, input selektor. Nah, input selektor ini nanti larinya ke belakang sana karena memang nyambung jadi satu. Nah, di sini larinya. Nah, input selektor ini tadi ada record, ada universal, ada ZSM, ada tuner, karena ini ada tunernya. Ini tunernya ini. Nggak tahu nih tuner made in Rusia kayak apa ini. Belum pernah buka juga. Kemudian ini bagian power supply-nya. Ada elko-nya, ada 6 tuh sebenarnya. Ini sudah diganti 2, ini 2. Yang ini masih asli original. Ini dioda zaman dioda buatan Rusia seperti ini. Tahun 80-an ya. Nggak tahu ini teknologinya ruwet begini. Nggak simpel seperti amplifier zaman sekarang yang cenderung satu board meluas begini, jadi menghindari banyak kabel. Dengan sedikit kabel otomatis mengurangi noise. Kalau ini kan modular, jadi setiap bagian itu satu PCB, setiap bagian satu PCB, terus dihubungkan dengan PCB lain menggunakan kabel, jadi mungkin ada noise-nya sih, tapi nggak tahu, belum dites. Pernah saya hidupkan sekali nyala sih. Nah, ini bagian relay kayaknya sih, untuk pengaman speaker atau apa saya kurang tahu. Iya, sepertinya ini relay. Ini speaker protector. Sedangkan bagian penguat akhirnya atau power arm-nya ada di sini. Ini dayanya per channel 20 watt. Nah, bisa dilihat rangkaiannya menggunakan discrete ya, menggunakan KT837 dan KT berapa itu, nggak jelas sih, model KT lah. Resistor, kapasitor itu sudah beda ya dengan biasa kita lihat. Tuh, kapasitornya tipis-tipis gitu, gepeng-gepeng, mungkin keramik lah.
Kemudian resistornya sama, ada gelang-gelangnya, ada juga yang langsung ditulis di bodinya. Kemudian transistor finalnya juga sama bentuknya, standar internasional ya mungkin. Ini dayanya 20 watt per channel, jadi dayanya sebanding dengan LM1875 yang IC. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih, kenapa kok perancang amplifier ini memilih menggunakan rangkaian diskrit, tidak menggunakan IC. Pakai IC kan gampang, tinggal colok, nggak seruet ini. Kalau ini kan ruwet ini. Nah, itu amplifier trafonya menggunakan berapa itu, bahasa Rusia nggak jelas. Itu juga bahasa Rusia. Kita lihat, iya bahasa Rusia. Jadi ini memang ampli yang saya impor langsung dari Eropa Timur, nggak ada ini di Indonesia, makanya bahasanya masih asli sono. Saya sempat terjemahkan dengan Google Translate melalui image. Nah, oh ini kalau yang ini artinya copy input, nggak tahu artinya copy input itu apa. Copy input untuk selektor recording dan player mungkin. Copy 1, copy 2. Nah, ini selektor, bisa di select. Ini tombol-tombol biasa. Ini memang agak ringkih ya dibandingkan buatan Jepang. Nah, ini made in CCCP atau made in Rusia. Nah, ini loudness stereo on off. Ini mono, ini stereo, kemudian ini on, ini off. Fine compensation kalau diartikan ini semacam loudness lah, on off. Ini stereo mono. Oke, komponennya dapat dilihat agak unik ya, tidak umum kayak di Indonesia. Mudah-mudahan masih bunyi. Nanti kita coba. Nah, penampakannya seperti ini. Masih tradisional sekali ya, berbeda dengan amplifier zaman sekarang yang sudah menyatu satu PCB. Kalau yang ini masih modular, disolder modular. Itu ada rangkaian lilitan untuk output biar tidak terjadi untuk kabel panjang lah, itu kompensasi untuk kabel panjang. Lilitan itu rangkaian Zobel ada juga. Oke, nanti suaranya kita review. Oke, itu dulu ya teman-teman, review saya tentang amplifier buatan Rusia. Oke, BB, assalamualaikum.